Halo semuanya, balik lagi bersama aku di Robinfo. Sorry banget, udah 3 bulan aku nggak bikin konten dan kali ini aku balik dengan konten bahas gadget yaitu HP. Di sini itu kita akan bahas iPhone 11. HP ini tuh udah berumur 6 tahun ya, keluar tahun 2019 dan apakah masih relevan digunakan di tahun 2025 ini? Apalagi ini udah masuk akhir 2025 di mana ya harganya makin berkurang juga apalagi series 17 itu udah keluar dan juga udah penghujung tahun gitu ya. Nah, kita bahas dari desainnya terlebih dahulu deh. Desainnya ini tuh ya masih oke lah, untuk sekelas iPhone ini tuh desainnya masih oke banget gitu ya. Udah pakai yang desain baru jadi bukan yang logo Apple-nya di atas jadi udah di tengah gitu. Terusnya ini juga adalah series yang mempeloporkan iPhone Boba. Ya, jadi ini tuh ada series iPhone Boba di mana ya seperti kita tahu dari iPhone 11 yang base model bahkan Pro series sampai ke 17 sekarang itu pakai desain boba yang sama. Ya, di sini tuh kalau misalnya kita lihat sih ya desainnya masih oke lah ya. Desain belakangnya masih oke, walaupun ya dia bezelnya itu bukan yang mengkotak, masih nge-rounded gitu ya, masih ngebulat. Tapi kalau kita ngelihat bagian depannya, ini tuh di layarnya itu jujur agak kurang bagiku ya, soalnya bezelnya tuh masih tebel dan notch-nya tuh masih tebel. Malahan layarnya ini tuh mirip banget atau malah memang layar yang dipakai di iPhone XR gitu. Mesin yang dipakai atau SoC-nya, mesin yang pakai ini yang jelas dari buatan Apple yaitu Apple A13 Bionic. Kalau kita mengukur di skor Antutu, ini tuh dapat sekitaran 800-an sekarang ya. Nah, ini tuh udah cukup banget untuk daily use, tapi kalau dipakai main game berat, aku kurang rekomendasikan. Main Genshin, WoWA, dan lain sebagainya itu jangan. Masih mending kalian main Roblox atau nggak main ya Mobile Legends aja lah. Walaupun kita bisa lihat di sini performanya sih rata kanan ya, 60 FPS mentok ya karena memang layarnya 60 Hz doang, jadi cuma support 60 FPS doang Mobile Legends-nya. Cuman ini tuh bakal lancar banget dan emang lancar banget, tapi masalahnya itu ada di panas. Main 30 menit aja tuh udah mulai anget banget gitu. Nah, softwarenya ini tuh jelas dia pakai iOS ya. iOS pertama yang dia dapetin itu adalah iOS 13. Nah, sekarang ya udah dapetin iOS 26. Lebih tepatnya 26.1 di sini, di mana ini adalah iOS terakhir yang akan didapatin oleh iPhone 11 series gitu ya. Karena ya udah keluar dari 2019, sekarang aja udah keluar iPhone 17 gitu. Udah ada 6 generasi gitu. Nah, di sini itu ya kalau misalnya dilihat iOS-nya itu gimana ya, 11, 12 aja sama iOS 18. Soalnya iOS 18-nya itu juga nggak kepake. Istilahnya cuma upgrade iOS doang gitu, upgrade versi doang. Soalnya fitur-fitur dari iOS 18 yang ditonjolin pas awal keluar itu adalah AI-nya. Sedangkan AI-nya di Android di iOS 18 itu ya cuma bisa dipakai dari seri 15 sampai 17 ke atas sekarang gitu. Layarnya ya, ini tuh layarnya itu dinamain dengan Liquid Retina IPS LCD ya. Apple tuh namanya keren banget gitu ya, padahal ini mah cuma IPS doang, 60 Hz gitu ya. Ukuran 6,1 inci, resolusinya itu HD plus, belum Full HD Pak gitu ya. Jujur ini tuh B aja ya, apalagi udah HP-HP zaman sekarang tuh ya sejutaan aja itu bahkan udah pakai Full HD plus gitu. Tak berasa ada perbedaannya. Cuman ini layar yang bagus, mau kalian pakai sosmed, mau kalian nonton anime gitu di YouTube ya atau streaming, itu masih oke kok. Nggak butek-butek amat, warnanya juga masih oke. Ya walaupun ya beda lah dengan AMOLED ya, kastanya ya beda lah. Cuman untuk layarnya ini dipakai 2025 ini tuh masih oke banget. Nah, kita ke bagian kameranya. Kameranya ini tuh adalah hal spesial bagi iPhone ya, soalnya kita kalau mau cari kamera bagus di HP itu pasti ke iPhone. Nah, di kamera belakangnya ini tadi udah aku bilang kalau dia ada dua kamera, yaitu kamera utama 12 megapiksel dan kamera ultrawide 12 megapiksel. Untuk hasil fotonya sih masih oke lah, cuman kalau tanggapanku sih ya kurang di bagian warnanya aja lah. Warnanya terlalu natural, tapi karena kenaturalnya itu jadinya kurang menarik, entah kenapa. Cuman memang warnanya ini benar-benar natural banget gitu. Tapi kalau kita ngelihat dynamic range-nya, terus kita ngelihat stabilisasinya, ini sih butuh diacungi jempol ya, walaupun kamera depan atau belakangnya gitu. Ini kalian bisa lihat hasil videonya sekarang gitu. Nah, ini dia kamera depannya ya. Ini di resolusi 4K 60 di sini. Kalian bisa lihat di sini mungkin aku harus ketik. Oh ya, masih ditekan ya kan. Ya. Oh, ini udah auto nih. Jadi
jadinya bisa kalian lihat ini mukaku kelihatan jelas, langitnya kelihatan jelas ini ya, walaupun kalau di pertengahan sini tembok karena ya ini kan dia kayak menghalang cahaya, nggak tahu lah ngerti gimana sainsnya gitu, jadi bisa kalian lihat tuh. Nah ini putih, nah, jadi langit masih jelas, mukaku juga masih jelas. Dari mid-range-nya iPhone tuh memang bagus, bahkan di yang iPhone 11 sekalipun ya. Ini coba kita ajak jalan, tapi sayangnya di sini belum bisa video bokeh atau sinematik gitu. Wih, bagus. Kita tes langitnya. Agak kurang smooth sih untuk tadi transisinya gitu. Nah, ini kayak di sini kalian bisa lihat ini cahayanya terang banget gitu. Jadi kurang smooth lah transisi, cuman masih oke kalau dipakai di 2025 ini. Gimana dengan stabilisasinya nih ya? Aku jalan di sini. Tuh. Oke, ini adalah hasil perekaman iPhone 11 di tahun 2025 di kualitas 4K 60 fps. Sayangnya di 4K 60 fps kalau iPhone 11 dia belum bisa ganti kamera ke kamera ultrawide. Cuma gimana kualitasnya. Nah, ini kalau di Full HD baru kita bisa gonta-ganti lensa dari lensa ultrawide ke lensa yang utamanya, ultrawide utama, dan kita bisa ngezoom ya, terus sampai kita zoom out sampai aja ke kamera ultrawide tuh ya. Agak kelihatan sedikit patahnya lah ya, cuman nih ini kita ke ultrawide aja dulu dan kita lihat stabilisasinya gimana. Terus tuh range nya lihat ya ke situ. Kita coba jalan deh, kita tes stabilisasinya. Kita ke baterainya sekarang. Ya, poin penting ketika kalian beli iPhone adalah baterainya. Mau kalian beli iPhone berapapun, pasti bakal langsung ke baterainya. iPhone 11 ini itu cuma punya kapasitas baterai sebesar 3110 mAh. Ya, udah super fast charging 18 watt, bisa wireless charging 7,5 watt, ya lumayan lah gitu ya. Cuman, ya jujur kalau mau dipakai daily use, apalagi dengan kondisi bateraiku yang udah di 70-an% baterai health-nya, ya cuma kalau untuk kerjaan sih masih oke lah, WA dan lain sebagainya itu ya pagi dicas sampai sore masih aman lah gitu. Sore masih sisa 30-an% gitu lah, masih oke banget gitu. Kita lanjut ke kesimpulannya, HP ini tuh masih bisa digunain di tahun 2025. Cuma ada poin-poin yang harus kalian perhatikan. Satu, dia ini udah nggak bakal dapat iOS update lagi, karena dia udah mentok di iOS 26. Ya, 26.1 itu masih iOS 26. Cuman, iOS 26 ini itu bakal menjadi terakhir update iOS untuk iPhone 11 series. Jadi bukan 11 doang, tapi 11 Pro sama 11 Pro Max itu bakal jadi terakhir. Kedua adalah baterainya. Ya ini sih ya bisa diatasi lah ya, kayak aku bilang tadi pas di baterai itu ya kan tinggal ganti aja. Kalau misalnya baterai health-nya udah 70% itu udah parah banget, langsung ganti aja ke yang baru gitu. Ketiga adalah kameranya. Untuk foto masih oke, tapi ya gitu sih, ya masih banyak opsi lain lah untuk kamera gitu. Tapi kameranya nggak jelek-jelek banget gitu, apalagi untuk videonya masih bagus banget stabilisasinya gitu. Ya sisanya sih oke-oke aja, tinggal kalian pakai aja, nggak usah pikirin juga poin-poin di atas. Kalau misalnya poin-poin di atas kalian bisa kompromikan, itu nggak masalah banget gitu. Ya tinggal kalian pakai aja, ini juga HP pada umumnya nggak terlalu spesial juga gitu kan. Mau kalian banting juga terserah gitu, mau kalian ya kalian apain gitu kan terserah gitu ya. Ya cuman kalau kalian mau misalnya lebih lega ketika pakai iPhone yang kalian nggak usah mikir, oh ya ini update softwarenya, oh ya ini baterainya, oh ya ini speknya udah nggak terkuat di pakai main game segala macam. Oh kamera ternyata kurang, aku nggak suka warnanya, ternyata pas lagi foto kok butek ini segala macam. Kalian bisa ambil iPhone 13 Pro yang udah pernah aku review atau bahkan iPhone 13 biasa, itu sih juga udah bagus banget gitu ya. Kalau kalian penasaran dengan review iPhone 13 Pro-nya bisa klik link yang di bawah atau attachment di sini, di atas sini ya. Dan akhir kata, apalah fungsi kalau bisa gengsi, subscribe yang belum subscribe, dan yang udah subscribe jangan lupa di like. Bye-bye.